يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Anna rajulan qa'ada baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, dia cerita tentang dia dan perlakuan budak-budaknya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li mamlukin yukadzibunani. Saya punya budak-budak ya Rasulullah dan mereka membohongiku. Wa yakhununani, dan mereka berkhianat kepadaku. Kita tahu zaman dulu ada budak itu diperjualbelikan, dipekerjakan tanpa digaji karena hak milik. Dia beli dan dia jual. Ini di zaman dahulu, sekarang sudah tidak ada perbudakan. Maka dia cerita, saya punya budak-budak ya Rasulullah, mereka bohong sama saya. Mereka berkhianat kepadaku, wa ya'sunani, dan mereka membangkang kepadaku. Tapi saya balas ya Rasulullah. Wa ashtumuhum, saya maki mereka. Wa adribuhum, saya pukul mereka. Jadi ini majikan balas dengan makian dan apa? Pukulan. Fa kaifa ana minhum? Bagaimana saya dibandingkan mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum. Akan dihisab masing-masing. Allah akan hisab kesalahan mereka. Mereka salah kepadamu ada 3 hal. Mereka bohongin kamu, mereka khianat, mereka membangkang. Ini dosa enggak? Dosa. Artinya para budak menzalimi majikan. Tetapi ingat juga kata Nabi SAW, wa iqabuka iyyahum. Kau juga menghukum mereka juga ada hisabnya, yaitu kau caci mereka dan kau pukul apa? Mereka. Baik. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka yaitu makianmu dan pukulanmu ternyata sesuai dengan kadar kesalahan mereka, maka impas. Ya, sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka, maka impas. Kana kafafan. La laka wala alaik. Ya, tidak kau dapat untung, kau tidak dapat untung dan juga tidak ada keburukan menimpamu, impas. Akan tapi wa in kana iqabuka iyyahum duna dzunubihim. Tetapi kalau ternyata hukumanmu lebih sedikit daripada dosa-dosa mereka, kana fadlan laka, maka kau dapat untung. Karena ternyata balasanmu di bawah daripada kezaliman yang mereka apa? Lakukan, ya. Tetapi kalau sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim. Kalau ternyata hukumanmu kepada budak-budakmu lebih berat daripada dosa yang mereka lakukan, uqtus salahum minkal fadlu, maka kau akan dikisos. Kau akan dikisos. Jadi yang mulai salah siapa? Budak-budak atau majikan? Budak-budak salah. Dosanya 3 model. Bohongin, bayangkan budak-budak bohongin majikan, menjengkelkan. Berkhianat. Kemudian membangkang. Tapi ketika sang majikan membalas dengan makian dan pukulan ternyata lebih berat, maka repot. Maka sang majikan yang sekarang statusnya berubah jadi orang yang zalim. Maka sang majikan yang diqisas. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Fatanahar rajulu, atau sang rawi berkata, fatanahar rajulu faja'ala yabki wa yahtif. Maka dia pun minggir sedikit, kemudian dia menangis. Dia menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW berkata kepada dia, faqala Rasulullah SAW, ama taqra'u kitab Allah? Tidakkah kau baca firman Allah? Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidakkah kau baca firman Allah? Pada hari kiamat kelak Allah akan menegakkan timbangan yang detail dan adil, maka tidak seorang jiwa pun yang akan dizalimi. Yaitu perbuatanmu akan ditimbang dan dosa-dosa mereka juga akan ditimbang. Ya. Faqala rajul, maka lelaki tersebut berkata, wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li walahum syai'an khairan min mufaraqatihim. Aku tidak mendapati yang terbaik untukku dan untuk mereka kecuali aku berpisah dari mereka. Ushiduka annahum ahrarun kulluhum. Aku persaksikan engkau wahai Rasulullah, budak-budakku semuanya merdeka. Semuanya merdeka. Maksud saya, ini orang, ya, dia takut tidak bisa bermuamalah dengan bil adil. Kalau tidak bisa bermuamalah dengan adil, maka jatuh kepada kezaliman.
Makanya Allah berfirman tadi di awal ayat yang kita baca surat Asy-Syura, wa in wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan semisalnya. Tetapi kalau berlebihan, innahu la yuhibbudz zalimin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maka kalau kita ada orang berbuat zalim kepada kita, maka dibolehkan bagi kita untuk membalas dengan setimpal. Dalilnya jelas tadi 3 ayat tersebutkan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi mithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang membuat pelanggaran kepada kalian, lawan balas sesuai dengan pelanggaran mereka. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan yang semisalnya. Wa in aqabtum fa'aqib mithli ma aqabtum bi. Kalau kalian balas sesuai dengan kezaliman yang dilakukan kepada kalian, boleh. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang bisa jamin dia balas dengan setimpal? Siapa yang bisa jamin dia bisa balas dengan apa? Setimpal. Lihatlah bagaimana sahabat ini ketakutan ketika dia khawatir makian dia dan pukulan dia kepada budak-budaknya bisa jadi berlebihan daripada kesalahan mereka, maka dia lebih baik pisah daripada nanti saya tidak bisa membalas dengan apa? Dengan setimpal. Oleh karenanya seorang waspada, ya. Kalau kita dizalimi, kita boleh balas setimpal dan kita tidak dosa sama sekali. Semua dosa kembali kepada dia karena dia yang mulai. Tetapi bisakah kita menjaga, mengontrol bahwasanya balasan kita selalu setimpal? Ini yang susah. Sebagian orang mengatakan, saya ini baik, tapi kalau kau macam-macam sama saya balas double. Ini repot. Ini repot seperti ini. Nggak boleh, kalau kau balas harus timpal, nggak boleh double. Kalau kau double, kau yang berdosa. Statusmu tadi adalah terzalimi, ketika kau membalas dengan lebih, maka statusmu menjadi menzalimi. Ini yang repot. Maka berpindahlah engkau dari model muamalah yang kedua menjadi model muamalah yang ketiga. Makanya ketika seorang masuk dalam dalam ranah perdebatan tidak mudah. Debat, kemudian dia emosi, dia mulai caci maki, padahal mungkin asalnya dia yang benar, lawannya yang salah, tapi ternyata dia terbawa emosi, bukan lagi karena Allah, dia tinggalkan adab dalam berdiskusi, adab dalam berdialog, adab dalam berdebat, akhirnya dia yang zalim akhirnya. Akhirnya dia cari-cari kesalahan lawan debatnya, dia ungkap semuanya, akhirnya terjerumus dalam berbagai macam dosa-dosa, tajassus, tahassus, dan macam-macam, praduga, suudzon dan macam-macam. Maka tidak semua orang bisa masuk dalam ranah tersebut. Tidak mudah. Ya. Tapi kalau dia bisa mengontrol dirinya untuk membalas dengan setimpal, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Taib. Al-muamalatu bil adl, balasan dengan setimpal, ini bukan pada perkara-perkara buruk saja. Dalam perkara kebaikan pula kita berusaha membalas dengan setimpal sebisa mungkin. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Faman sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu." Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Orang kasih kita kue harganya 100.000, kasih juga kue 100.000. Harusnya demikian. Kalau kita mampu ya. Ada orang kasih kita sesuatu nilainya misalnya 1 juta, kita berusaha kasih juga nilai apa? 1 juta. Maka Rasul mengatakan tahadu tahabu. Saling beri hadiah maka kalian saling mencintai. Jangan cuma tunggu hadiah mulu ya. Kalau mampu kita berusaha membalas. Beda kalau tidak mampu. Ya, Rasulullah mengatakan fakafi'uhu. Fakafi itu bahasa Arabnya artinya balaslah dengan setimpal. Balaslah dengan setimpal. Saya lihat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala selalu berusaha demikian. Kalau ada yang kasih dia langsung balas. Ada yang kasih sesuatu dia langsung apa? Balas. Kemarin saya lagi buka puasa sama beliau, ada yang kasih korma dari Jazair. Kata dia, "Syekh, ini korma dari Jazair." Saya langsung kasih dia yang lain lagi. Kau juga ini. Berusaha untuk membalas yang apa? Setimpal. Karena kalau kita berusaha balas setimpal, kita tidak banyak utang budi sama orang lain. Kalau kita tidak banyak utang budi sama orang lain, kita semakin kuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah utang budi, kita tunduk. Ya, ada pekaiwo enggak enak. Ya, maka seorang berusaha membalas dengan setimpal sebisa mungkin. Kalau tidak, fad'u lahu, maka sering doakan orang tersebut. Doakan. Karena tidak semua orang berbuat baik dengan kita. Dia butuh balasan secara materi, enggak. Ada raja misalnya, kasih kita uang 1 juta, kita balas 1 juta. Raja enggak butuh 1 juta. Dia butuh kita doain apa? Dia ada konglomerat kasih kita sesuatu, kita enggak perlu balas dengan materi. Dia tidak butuh materi. Yang dia butuh mungkin kebaikan dalam bentuk yang lain. Tapi seorang berusaha membalas kebaikannya
dengan mungkin non materi, di antaranya dengan berdoa. Kata Nabi SAW, fad'u lahu, doakan. Dia lebih butuh doa daripada materi. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk balas dengan apa? Setimpal. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ahsin ila man syi'ta takun amirahu, wastaghni amman syi'ta takun nadhirahu, ihdaj ila man syi'ta takun kata Ibnu Taimiyah, berbuat baiklah kepada orang lain, ya, takun asirahu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada siapapun yang kau sukai, kau akan jadi amirnya. Itu dia akan dia enak sama engkau. Kau akan menundukkan dia. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fatala masta'badal insanal ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menundukkan hatinya. Betapa kuat perbuatan baik menundukkan hati seseorang. Kalau kita berbuat sama orang itu lama-lama enggak. Iya terus dia enggak berani bilang enggak. Karena kita berbuat baik selalu kepada dia. Yang kedua, istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Tidak butuhlah kepada seorang, maka kau akan seimbang dengan dia. Ada orang kaya punya teman orang miskin, tapi orang miskin tersebut tidak pernah butuh kepada orang kaya. Orang kaya juga enggak mentang-mentang sama dia. Orang miskin pun bisa tetap angkat dadanya. Kenapa? Saya tidak butuh sama kamu kok. Saya bisa hidup sendiri tanpa kamu. Tapi kalau begitu dikasih-kasih terus, lama-lama apa? Nunduk. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Butuhlah kepada orang lain, maka kau akan menjadi tawanannya. Kau akan menjadi tawanan. Ini perkataan Ibnu Taimiyah nukil dan juga perkataan para orang-orang Arab. Maka ketika seorang tidak punya utang budi sama orang lain, itu lebih baik sebisa mungkin. Kalau dia tidak bisa balas kebaikan yang orang lakukan kepada dia, harus sering doakan orang tersebut. Sehingga dia merasa bahwasanya dia telah membalas kebaikan materi orang tersebut dengan balasan non materi berupa doa yang mungkin terkadang lebih afdal daripada materi tersebut. Tapi dia harus sering doakan sampai dia merasa sudah cukup, ya. Makanya minimal kita berkata jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, kita doain ketika sujud, ketika bersendirian, doain orang berbuat baik, punya hutang, yang punya jasa dalam kehidupan kita berupa materi atau yang lainnya, yang kita rasa kita tidak bisa membalas jasanya. Oleh karenanya seorang berusaha harus sering mendoakan kedua orang tuanya, karena dia tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Nggak akan bisa. Kalau selain orang tua, kita doa secukupnya. Kata Nabi, sampai kau merasa cukup. Tapi kalau orang tua nggak ada rasa cukup. Karena kita tidak bakalan bisa balas jasa kedua orang tua. Kata Nabi, kau hanya bisa balas jasa kedua orang tuamu kalau kau dapat orang tuamu dalam kondisi budak, kemudian kau beli, kemudian kau merdekakan. Tapi enggak akan kita dapati kondisi tersebut. Orang tua kita merdeka, mereka bukan budak. Kata Nabi, kau hanya bisa balas jasa orang tuamu kalau kau dapat orang tua budak, kemudian kau beli, kemudian kau merdekakan. Oleh karena kita doain orang tua itu ciri orang soleh, ciri anak soleh sering mendoakan apa? Orang tua. Karena doa tersebut tidak akan pernah cukup, karena kita tidak bakalan bisa membalas jasa kedua orang tua. Taib, jadi dalam hal kebaikan pun kita berusaha balas dengan apa? Setimpal. Ya, balas dengan setimpal. Ini mengajarkan kepada kita tidak melupakan jasa orang lain. Makanya di antara hal yang menarik, Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan di antara dosa besar lupa dengan kebaikan orang. Lupa dengan apa? Kebaikan orang. Ingkar dengan kebaikan orang. Seorang kalau tahu orang lain telah berbuat baik kepada dia, harus ingat. Dia harus mengenang, dia tahu, dia harus wafi, yaitu dia tahu ini orang punya jasa. Maka dia berusaha membalas kebaikan tersebut. Nabi SAW saja tidak lupa dengan kebaikan orang-orang kafir yang pernah berbuat baik kepada dia. Maka Rasulullah SAW pernah berkata, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan," ya, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, ya, la atlaqtu lahu haula'in natana, saya akan memerdekakan semua tawanan perang Badar untuk dia. Kalau dia bilang, Muhammad merdekakan semua tawanan perang Badar, saya akan merdekakan. Cuma Mut'im bin Adi sudah meninggal dunia. Padahal Mut'im bin Adi meninggal masih kafir. Ya. Mau saya Rasulullah SAW dalam ada kajian khusus tentang sifat wafa, bagaimana Nabi SAW tidak lupa dengan kebaikan orang lain, bahkan kebaikan orang-orang kafir yang pernah berbuat baik kepada Nabi SAW. Nah, kalau ada orang berbuat baik dengan kita, kita jangan sok jangan sok tetap di atas sehingga kita merasa dia punya jasa sama kita, harus kita ingat. Paling tidak kita berusaha balas setimpal, kalau tidak kita doakan.
Ini namanya al-muamalatu bil adl.